Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muntadar, spesialis bedah, sub pediatrik konsultan bedah anak di Zainal Abidin, Banda Aceh. Kami punya tim inovasi dengan kita singkat S-Melon Aceh, inovasi operasi cepat satu tahap megakolon pada bayi dan anak besar. Jadi megakolon ini merupakan penyakit Hirschsprung disease. Jadi di mana anak-anak ini mengalami kesulitan buang air besar dari sejak bayi sampai dia umur dewasa kalau tidak dilakukan tindakan. Jadi akan berakibat menimbulkan kematian. Jadi megakolon atau Hirschsprung disease ini kalau diterapi dengan cepat, terutama pada masa bayi, itu akan mengakibatkan outcome yang sangat bagus dan pasiennya akan normal seperti pasien-pasien yang seperti orang normal, terutama dalam hal buang air besarnya. Jadi inovasi kami pada tahun 2017 sampai dengan sekarang telah kami lakukan operasi pada pasien Hirschsprung ini dengan satu tahap operasi, dan kunjungan rata-rata di Zainal Abidin, Rumah Sakit Zainal Abidin ini 60 sampai 80 pasien per tahun. Kita melakukan satu tahap, kemudian operasinya juga singkat 1 sampai 2 jam, kemudian masa rawat 3 sampai 5 hari, kemudian secara kosmetik tidak ada luka operasi, kemudian nyerinya juga sedikit, kemudian pada penelitian outcome hasil operasi kami selama ini setelah di atas 6 bulan pasca operasi 81% yang baik dan sangat baik, sekitar 20% yang cukup. Jadi secara umum outcome hasil operasi kita di Banda Aceh sama dengan di luar negeri. Kemudian secara keuntungan manfaat untuk rumah sakit tidak perlu perawatan yang lama, tidak perlu penggunaan kamar operasi yang lama, kemudian juga tidak memerlukan biaya habis pakai yang banyak. Jadi menghemat dari segi cost biayanya, dan operasinya satu tahap. Kalau pasien Hirschsprung ini tidak dilakukan satu tahap, jadi akan dilakukan 2 tahap. Yang pertama, pasiennya akan dilakukan kolostomi terlebih dahulu, di mana nanti akan ditentukan daerah yang sudah ada ganglionnya dikeluarkan dari perut sementara, kemudian beberapa bulan kemudian baru dilakukan definitif. Dan selama perawatan kolostomi ini membutuhkan biaya yang lumayan dan merepotkan keluarga, karena harus selalu menggunakan kantong. Kalau yang tidak punya kemampuan yang lebih, biasanya mereka akan menggunakan kantong-kantong plastik yang dimodifikasi atau menggunakan kasa untuk menutup stomanya, dan ini mengakibatkan akan terjadi iritasi pada kulit, dan ini akan membuat si anak akan nyeri karena iritasi dari cairan ususnya. Biasanya kita akan kasih sukralfat untuk meringankan nyerinya, dan ini merepotkan. Belum lagi kalau stomanya ada komplikasi, misalnya terjadi prolap stoma atau terjadi hernia parastoma atau stomanya akan nekrosis, itu semua akan mengakibatkan outcome yang kurang bagus untuk bayi. Jadi dengan operasi satu tahap, harapannya memang outcome-nya bisa lebih bagus dan orang tuanya bisa tidak repot dalam
mengurus si anak, apalagi tidak ada luka operasinya karena jahitannya 1 cm dari dentata di dalam anus. Kemudian kalau tidak dioperasi bagaimana? Jadi ada pasien udah usia 4 tahun, kebetulan petugas kesehatan mengatakan, "Dok, saya udah berobat ke beberapa tempat, dianjurkan operasi, dikatakan bahwa anak saya hisprum. Selama ini saya pakai mikrolak. Bagaimana kalau saya tidak operasi?" Nah, kalau tidak operasi, saya mengatakan, "Ibu udah 4 tahun pakai mikrolak, jadi seumur hidup dia harus pakai mikrolak." Nah, sehingga ibu itu ikut saran kita untuk dioperasi. Setelah operasi, alhamdulillah bagus. Nah, memang beberapa pasien setelah operasi 1 tahap, kemudian kalau tidak dioperasi bagaimana? Itu akan terjadi enterokolitis. Enterokolitis ini bisa ditandai dengan si anak bisa demam hilang timbul, berat badannya makin turun, BAB-nya berbau, warnanya tidak kuning tetapi warnanya seperti lumpur, dan perutnya makin kembung. Ini sangat mengganggu aktivitas si anak. Jadi sebaiknya memang kita harus menghindari enterokolitis ini dengan cara memberi edukasi ke orang tua untuk dia sering menggunakan dulkolak atau mikrolak atau laksansia, atau dia harus kita ajarin wash out sampai dia siap untuk lakukan operasi 1 tahap. Di beberapa negara memang sudah menciptakan 1 tahap operasi untuk hisprum. Ini ditemukan oleh De La Torre pada tahun 98. Saya Lisa, seorang ibu dari 2 orang anak yang kebetulan hisprum. Jadi anak saya yang pertama mulai sembelit usia 2 mingguan ya, lebih kurang. Jadi sejak usia segitu dia sudah mulai menggunakan pencahar yang dari anus per 3 hari. Jadi pada saat itu usia dia sudah sampai 2 tahun ya, saya tunda untuk tindakan. Akhirnya saat 2 tahun saya kontrol kembali ke dokter, dikatakan dia hisprum parsial dan disarankan untuk melakukan tindakan operasi. Operasi yang disarankan ada 2, yang 2 kali operasi dan 1 kali. 1 kali tindakan itu selesai gitu. Ada yang 2 kali, jadi dia pakai kolonstomi di mana dikasih kantung untuk buang air besar yang di perutnya. Nah, jadi saya berpikir itu sepertinya kurang praktis. Kemudian juga jadi 2 kali tindakan ya, 2 kali masuk kamar operasi. Jadi untuk efisiensi waktu juga untuk efisiensi jiwa saya sendiri, membayangkan anak masuk kamar operasi sebentar ya. Jadi saya memilih untuk 1 tahap saja. Alhamdulillah setelah tindakan anak saya sisa buang air besar tanpa pencahar setiap hari, sampai sembelit tanpa nyeri sampai hari sekarang, usia dia sudah 14 tahun. Kebetulan anak kedua saya juga mengalami hal yang sama. Dia mulai sembelit sejak usia 2 minggu, saya observasi sampai dia usia 2 bulan ya. Jadi dengan pencahar sampai usia 2 bulan, pada saat itu saya kontrol kembali ke dokternya, dilakukan pemeriksaan seperti si kakaknya ya, dilakukan foto, ronsen dan sebagainya. Akhirnya didiagnosa dia juga hisprum parsial dan disarankan juga operasi. Melihat si kakak seperti itu, jadi saya juga melakukan tindakan operasi pada si adik 1 tahap sama dengan si kakak. Alhamdulillah sampai sekarang umur si adik sudah 10 tahun, tidak ada lagi keluhan. Terima kasih dokter. Saya belajar transanal endorectal pull-through ini di RSCM Cipto Mangunkusumo, Nationwide Children Hospital Columbus, dan Cincinnati Children Hospital. Demikian inovasi kami, insya Allah bisa bermanfaat untuk masyarakat dan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.